Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Vokasi dalam Podcast. Nah, sesuai janji kita yang kemarin, kita akan ngobrol lagi sama Bu Yuni dan akan lebih sering lagi mungkin kita akan interaksi sama Bu Yuni. Tapi hari ini saya membawa sebuah pesan, Bu Yuni. Ada pesan khususnya ya, ada Kak? pesan khusus dari beberapa sekolah yang ingin membahas masalah kesehatan yang pertama, karena kita kemarin membahas perawatan tubuh juga ya. Yang kedua adalah keselamatan kerja dan lingkungan hidup di dunia industri. Karena itu satu muatan yang dibutuhkan sama anak-anak. Tapi seperti biasa, sebelum kita ngobrol, kita copot dulu maskernya. Karena podcast sudah menjalankan protokol kesehatan terkait COVID dengan baik dan benar. Sudah vaksin semua. Sudah vaksin semua ya. Sudah 2 kali ya, Kak? Sudah sering. Sudah sering. Oke. Ngomongin masalah vaksin, balik ke kesehatan lagi. Iya. Ya, meskipun sedikit nggak nyambung, tapi nggak apa-apa Bu Yuni. Kita ngomongin masalah KTKLH. Nih. Di undang-undang jelas ya, kemudian di Permenaker juga jelas ada itu, ada PP-nya juga ketika kita ngomongin masalah industri ya, termasuk Cipta ini juga industri dan di luar sana ada banyak industri. Dan ingat lagi-lagi podcast people, yang namanya industri tidak melulu pabrik. Di dalam bahasa pendidikan SMK, pendidikan vokasi. Ya, karena dunia usaha, dunia industri itu cakupannya luas di sini. Oke, K3LH apa itu dan kenapa anak SMK wajib untuk belajar itu? Kenal lah paling tidak. K3LH. Kalau menurut Kak Alfi, K3LH itu apa sih, Kak? Ya, kalau dari bahasanya kan dia kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Itu berarti kan sebetulnya kalau bagi kami sebagai dunia usaha industri itu kewajiban kita ya. Yang satu, kita harus mengikuti regulasi bahwa kita menjamin paling tidak. Gitu. Karena dalam hak asasi manusia itu tercantum bahwasanya mereka yang bekerja pada suatu lingkup industri harus dijamin keselamatannya, yang pertama, dijamin kesehatannya. Yang kedua ya. Dan selain bagi karyawan atau tenaga kerja, kita juga harus menjaga lingkungan di situ, baik masyarakat, lingkungan hidup, ya, environment di sekitar perusahaan, ya kayak gitu-gitu itu sih. Iya. Karena detailnya panjang banget. Wah, panjang banget ya, makanya itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin K3LH, tadi Kak Alfi nih nyebutin kesehatan, keselamatan kerja ya. Sebenarnya kalau berdasarkan undang-undang peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012, ini yang benar tuh sebenarnya adalah keselamatan dulu. Jadi keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Nah, kenapa harus keselamatan dulu? Kenapa nggak kesehatan? Ya intinya emang kita harus selamat dulu, baru kemudian tuh kita berpikir untuk menjaga kesehatan gitu ya. Itu kalau di lingkungan gitu ya. Iya, kalau orang Jawa bilangnya kan sementing selamat dhisik gitu ya. Bahasa Jawanya gitu. Tolong subtitle ya nanti teman-teman kreatif. Bisa nanti ada terjemahannya di sini. Iya. Jadi kita harus selamat dulu ketika kita bekerja, baru setelah itu kita akan berpikir tentang kesehatan kita. Karena kalau ngomongin tadi Kakak Alfi mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri begitu ya, itu kan sebenarnya pengertian dari K3LH. Artinya bagaimana perusahaan ini memanage yang namanya keselamatan, kesehatan kerja karyawannya sama lingkungan hidupnya gitu ya. Jadi faktor internal sama eksternalnya gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya lebih nyaman di semua aspek bidang industri gitu kan. Jadi di lingkungan kerjanya itu mungkin kita akan merasa lebih nyaman ketika kita memang sudah benar-benar melakukan yang namanya keselamatan kerja ini tadi. Nah, kalau ngomongin industri, tadi bukan harus yang pabrik aja. Terus industri ini juga banyak. Ada yang jasa, mungkin seperti bank, kantor konsultan, seperti ini ya. Itu juga masuk ke dalam industri juga. Jadi kalau dulu, maaf ya, jadi sebelum saya itu belajar K3, memang pemikiran saya kenapa sih harus akuntansi, kenapa harus manajemen, itu belajar yang namanya K3. Karena bayangan kita K3 itu di pabrik, atau mungkin kita bekerja di pertambangan, di mana kita harus pakai APD ya, pakai APD, pakai helm, pakai sepatu yang tinggi itu ya, sepatu boot, sepatu safety namanya safety shoes seperti itu. Bayangan saya seperti itu, tapi ternyata enggak.
gitu. Setelah saya bekerja saya baru paham, oh iya ternyata ini loh pentingnya K3 dan kenapa anak-anak SMK harus mengerti dan paham sama yang namanya K3. Ya karena mereka ini ketika nanti lulus mereka pasti akan bekerja. Dan paling enggak mereka udah paham lah sedikit tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini tadi gitu, supaya paling tidak ketika mereka bekerja mereka selalu sadar atau mereka selalu menerapkan yang namanya kesehatan atau keselamatan kerja ini tadi gitu. Oke, jadi mungkin kalau disimpulkan secara singkat aja, jadi K3 itu bukan kepala, kelambi, sama kaki ya. Iya, apalagi dalam artian baju sama sepatu. Iya, bener banget. Skupnya K3 itu luas banget. Dan kenapa kok anak SMK itu harus tahu K3? Dimanapun kita bekerja, yang namanya dunia usaha sama dunia industri itu ada regulasi yang mengatur kita wajib ya memberikan platform ya atau memberikan fasilitas bagi karyawan untuk mengerti batasan-batasan dan apa yang harus dilakukan dalam menjaga keselamatan tadi, baik keselamatan perusahaan maupun keselamatan pribadi masing-masing pekerja, sama kesehatan gitu. Ya ngomongin lingkungan hidupnya nanti dulu gitu. Yang penting kan terlalu kita, luas kayaknya ya. Kita ada di poin K3-nya ini dulu. Bener. Nah, keselamatan jelas ada kewajiban bagi industri untuk menanggung ya, atau paling tidak memberikan fasilitas kayak adanya APAR gitu ya. Kemudian untuk pekerjaan yang berisiko tinggi tadi ada alat perlindungan diri ya, ada safety helm, terus habis itu ada tadi safety boot atau safety shoes, ada rompi paling tidak atau jaket. Di luar itu kita yang bekerja di office pun, jadi yang ada di back office-nya atau di front office, kita juga ada standar-standar keselamatan yang mengatur ya Bu Yuni. Jadi maksudnya gimana caranya kita menjaga keselamatan diri ketika kita bekerja. Baru kita ngomongin masalah kesehatan. Dan regulasi juga terkait juga kalau kita mau sangkutin ini sama BP Jam Sostek ya. Masalah insurance-nya, masalah asuransinya untuk teman-teman yang sudah bekerja, itu juga salah satu hal yang mungkin anak SMK harus tahu. Karena ketika nanti adik-adik sekalian itu bekerja kemudian melamar pekerjaan ya, mengikuti proses rekrutmen, kita nggak bisa punya orientasi hanya oke, aku udah lulus dan yang penting aku kerja, tanpa kita punya wawasan yang cukup mengenai ada apa di dunia kerja dan ngapain kita di resikonya dunia kerja. apa? Resikonya apa? Nah, bagi Bu Yuni, dengan pentingnya anak-anak ini tahu masalah resiko, kemudian opportunities-nya ketika kita kerja apa, harusnya ketika anak-anak SMK ini lulus, orientasi mereka apa sih kalau mereka mau masuk ke dunia kerja? Apakah gaji yang tinggi, atau kesempatan kerja yang tinggi gitu ya, atau fasilitas yang banyak, apa yang harusnya menjadi orientasi mereka ke depan? Kayaknya semuanya ya Kak. Gaji tinggi ya pasti orientasinya. Artinya gini, ada peningkatan taraf hidup ya, ada peningkatan taraf ekonominya gitu. Kemudian yang pasti adalah ya pekerjaan itu sesuai nggak sama passion atau kompetensinya mereka. Yang ketiga itu pasti kalau mereka udah kerja, kita membutuhkan satu tempat kerja itu yang nyaman, yang memang memberikan kita itu jaminan gitu kan, jaminan baik itu jaminan untuk diri kita sendiri dan juga jaminan untuk keluarga kita, karena kalau udah ngomongin kerja pasti nanti akan berpikiran berkeluarga kan. Itu ya. Kedepannya pasti gitu. Jadi kalau misalnya kita melamar satu pekerjaan ya kita harus mikirnya jangka panjang dong. Kita harus ngelihat resikonya gitu loh. Termasuk belajar K3 ini sebenarnya kalau di manajemen tuh belajar manajemen resiko juga gitu kan ya. Bagaimana resiko yang ya menurut saya kita berada dimanapun, bekerja dimanapun tuh pasti ada resikonya. Mau kerja kantoran, mau kerja di pabrik misalnya, itu pasti ada resikonya juga gitu. Dan ini yang diatur di dalam K3 tadi. Jadi kalau kembali lagi tadi pertanyaan kakak, mana sih yang menjadi orientasi, yang harus jadi orientasi ya? Menurut saya itu tadi, mungkin gaji iya. Tapi yang lebih membuat kita itu nyaman ya, pengalaman saya, mungkin pengalaman kakak juga, itu adalah adanya jaminan gitu kan, jaminan terhadap diri kita sendiri, keamanan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Nah setelah itu baru ada jaminan kesehatan juga. Biasanya ada jaminan hari tua juga ya. Ada jaminan hari tua juga, yang itu juga merupakan jaminan kita nanti ketika kita pensiun. Jadi yang diharapkan adalah ya menjamin hidup kita lah, mulai dari kita awal bekerja sampai nanti setelah kita purna
ya purna tugas seperti itu. Nah, kalau saya sih kadang-kadang kalau ketemu sama adik-adik gitu ya, entah ketika memberikan guru tamu atau ini, ada satu poin sih yang selalu saya ngomong sama mereka ketika orientasi. Jadi kalau tadi versi Bu Yuni, kenapa saya tanya, saya pengen ada sedikit compare di situ. Ketika kita kerja atau ketika kita sekolah, kita selalu bilang sekolah yang pintar, sekolah yang cukup, supaya nanti ketika lulus kamu bisa cepat dapat kerja. Tapi kerja apa? Kan kita kadang kita nggak nyampe pemikiran sampai di sana. Nah, ketika mereka kemudian bertanya kerja apa, saya selalu menyarankan yang pertama, orientasi kalian ketika lulus nanti kemudian mencari kerja. Kalau bagi saya, yang pertama ya dari sisi idealis saya ya, Bu Yuni, orientasi gaji itu nomor 2. Jadi nomor 1 bukan gaji. Yang penting berapapun gajimu, yang penting yang pertama adalah kamu mendapatkan kesempatan atau peluang untuk berkembang. Ya, dalam hal ini kamu dilindungi, ya, kamu dijaga di situ dan kamu diberikan fasilitas untuk mengembangkan diri. Kenapa? Karena uang, karena gaji itu akan mengikuti tingkat loyalitas kita, tingkat kompetensi kita dan bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kayak gitu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi klop ya sebetulnya. Sebenarnya klop. Gaji itu kita butuh. Kita nggak boleh munafik dan kita kerja memang supaya ada reward bagi kita, peningkatan taraf hidup. Gitu. Tapi kalau kita hanya mengacu ke situ saja dan kita menomorduakan yang lain dan kita nggak balance di situ, wah, jangan ngomong K3, yang lain juga pasti nggak akan imbang hidup kita. Oke, jadi K3 penting ya untuk diketahui anak-anak karena itu set yang ada di industri, itu standar yang ada di industri dan nggak boleh dihilangkan. Nah, dengan belajar K3 saya yakin itu akan meningkatkan rasa profesionalisme dari anak-anak karena kalau kerja aku harus begini, dalam bekerja aku tahu ini dan itu. Kita ngomongin sekarang hal yang cukup jauh sebetulnya, karena kalau kita ngomongin profesionalisme, orang yang dianggap profesional itu kan orang yang ahli di satu kompetensi atau satu bidang. Ya, sementara kalau anak-anak SMK lulus kan masih di level teknisi ya, tapi mereka sudah ahli sebetulnya di bidang itu. Nah, batas profesionalisme yang harus dipunya sama anak-anak SMK itu sejauh apa? Ya, kalau batas profesionalismenya ya paling enggak ya sesuai dengan level mereka kan. Tadi seperti yang mungkin pertemuan sebelumnya ya, podcast yang sebelumnya kita sempat membicarakan bahwa levelnya anak SMK itu adalah mereka bekerjanya di bagian operasional sama di bagian administratif begitu kan. Nah, ya sebatas profesionalismenya itu di bagian kerja mereka. Atau mungkin sebenarnya profesionalisme itu kalau menurut saya itu bisa semacam kayak branding ya sama diri kita gitu loh. Personal brandingnya. Personal brandingnya gitu. Gimana kita membranding diri kita itu terlihat profesional gitu. Selain mungkin tadi kompetensi gitu kan. Terus yang kedua adalah mungkin kembali lagi kalau ke diri kita, kita itu harus ya balik lagi lah ya, mungkin berpenampilan tadi ya, berpenampilan yang mengesankan bahwa kita memang profesional. Yang ketiga itu adalah kita punya komitmen gitu ya, komitmen terhadap perusahaan. Jadi kalau tadi mungkin saya mengatakan pasti ya, yang paling kita inginkan ketika kita bekerja itu pasti reward. Kemudian adalah pengembangan diri, ada kesempatan ada kesempatan untuk berkembang gitu. Nah, komitmen ini artinya begini. Ya, kita menuntut lebih dari perusahaan, kita harus komit dong dengan tuntutan kita. Apa sih yang kita berikan ke perusahaan ini gitu. Jangan asal minta gitu. Jangan asal minta. Sebenarnya profesionalisme itu kalau kita bekerja ya itu tadi. Kamu ngomong ABCD di luar, misalnya menjelekkan perusahaan, tetapi apa yang kamu berikan sama perusahaan gitu loh. Jadi ya itu tadi lah. Oke, mungkin dan satu lagi etika ya. Etika kita itu yang paling penting gitu, karena etika itu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang etika atau perilaku itu kan sebenarnya dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang ada siswa ketika saya ngajarkan tentang etika nih Kak, mereka ngomongnya, Bu, kepribadian saya itu orangnya tertutup. Saya nggak bisa kalau saya harus berbicara dengan orang lain. Saya nggak bisa, saya selalu malu kalau saya ketemu orang lain. Si introvert ini ya. Iya, tetapi anaknya ini pintar banget loh sebenarnya. Kan sayang kalau yang kayak gitu. Nah, dia saya tanyakan seperti ini, kamu pengen berubah nggak? Saya kepingin Bu, tapi saya yakin sebenarnya hal itu nggak bisa merubah diri saya. Saya sudah ikut motivasi segala macam program-program pengembangan diri, tetapi
tidak membuat saya bisa merubah sikap saya gitu, perilaku saya ini. Nah, kalau kita ngomongin perilaku sih sebenarnya nggak ada kok yang tidak bisa kita rubah sepanjang kita memang mau belajar gitu. Kita tahu kelemahan kita di sini, kita tutup dengan kelebihan kita. Nah, etika di sini adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan sebenarnya ada juga sih keinginan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Ya. Nah, ini yang selalu saya pesankan. Kalau kita berlaku baik sama orang, berlaku sopan santun, maka orang juga akan memperlakukan kita seperti itu. Take and give lah ya. Ya, take and give lah, gitu sih. Itu yang penting banget sebenarnya, etika. Oke, jadi yang pertama kita harus kembali lagi, how you build your personal branding ya. Jadi gimana kita bikin branding diri kita ini yang baik, gitu ya. Kemudian yang kedua, selain kita punya personal branding, ya tadi kita harus patuh pada tadi target kita, komitmen kita. Komitmen kita, benar. Jadi dengan kita mau membuat personal branding yang baik, kita harus komit di situ. Yang ketiga, mungkin yang paling penting tadi juga termasuk etika ya di dalamnya. Karena kalau kita ngomongin etika itu luas, dan hampir semua anak SMK yang datang ke sini, karena kebetulan saya juga pegang etika profesi ya ketika bantu teman-teman mengajar di kegiatan PKL sama magang. Ketika saya tanya mereka etika itu apa, mereka selalu menjawab dengan hal-hal yang berkonotasi positif dan baik gitu. Karena satu yang saya ingatkan, balik lagi ke definisi etika itu sendiri. Etika itu dari bahasa Yunani ya, etikos, yang artinya adalah timbul dari kebiasaan. Karena etika itu bukan hal yang tiba-tiba bisa kita munculkan, tapi kita timbul, kita buat dari kebiasaan, dari gitu. Sama kayak mungkin kadang-kadang Bu Yuni kalau misalkan marah sama anak-anak di rumah gitu ya, jangan gitu dong, nanti gimana kalau kebawa sampai ketika kamu udah gede. Iya, benar. Ketika kamu nanti sudah kerja, itu sebetulnya kan pembentukan etika, dan mereka menjawab hal baik ya karena selama ini kita di rumah itu selalu dibentuk dengan hal-hal yang positif. Nah, itulah nanti yang juga diperlukan ya untuk membentuk namanya profesionalisme kita di dalam bekerja. Oke, jadi luar biasa sekali kalau kita ngomongin masalah K3 tadi, keselamatan, kesehatan kerja ya, kemudian kaitannya dengan profesionalisme kita, kemudian kaitannya dengan etika kita, terutama untuk adik-adik SMK yang nantinya akan terjun ke dunia kerja. Ada banyak hal mungkin yang bisa kita ambil ya pada obrolan singkat kita hari ini. Nah, sebelum saya close podcast di episode yang kali ini, mungkin satu simpulan dari Bu Yuni yang bisa disampaikan ke adik-adik. Oke, kalau ngomongin K3, kita hubungkan tadi sama profesionalisme sama etika. Itu sebenarnya kenapa sih kita itu harus berlaku baik gitu ya, atau berlaku profesional. Kembali lagi bahwa ketika kita berlaku profesional, kita pasti menginginkan bagaimana perusahaan itu memberi kesempatan kepada kita untuk mengembangkan diri kita. Kemudian bagaimana dengan etika ini kita mematuhi aturan-aturan di perusahaan, dan bagaimana juga hubungan kita dengan rekan kerja kita, itu juga yang penting ya. Dan ketika kita sudah mendapatkan semuanya, artinya kita dapat pengembangan karir, kita dapat rewardnya kita dapat pertemanan yang solid, punya tim yang solid, yang bagus, yang memang bisa diajak kerjasama, rasa nyaman itu akan timbul dalam diri kita. Sehingga rasa nyaman ini yang nanti akan justru bisa membuat kita itu semakin bekerja lebih baik. Dan yang yang patut kita garis bawahi nih Kak, jadi sebenarnya kalau di lingkungan kerja itu bukan keselamatan, artinya gini, kesehatan itu bukan yang berarti kita sakit karena kecelakaan kerja gitu ya. Kecelakaan kerja itu sebenarnya bisa kita minimalkan. Tapi yang lebih parah, ternyata penyakit itu berawal dari rasa rasa ketidaknyamanan gitu. Ada rasa ketidaknyamanan yang itu mungkin mereka pendam, dan itu akhirnya bisa menjadi satu penyakit gitu. Karena karena penyakit yang selama ini yang mungkin kita tahu ya, kayak jantung, atau mungkin banyak yang migrain kayak gitu ya, asam lambung tipes, itu kan semua dari pikiran sebenarnya gitu. Jadi bagaimana, intinya gini deh, K3 itu adalah gampangnya itu adalah bagaimana kita menjaga kesehatan di tempat kerja kita, menjaga keselamatan diri kita sendiri, dan membuat diri kita tuh nyaman senyaman-nyamannya di lingkungan kerja. Karena jam kerja kita tuh lebih banyak jam kita gitu lebih banyak di kantor daripada di rumah gitu. Jadi buatlah senyaman mungkin lah gitu ya. Dari Bu Yuni simpulannya luar biasa sekali ya. Kalau saya mungkin satu pesan untuk closing kita hari ini, buat adik-adik
tadi saya ngomong bahwasanya orientasi kalian itu harus diset sedemikian rupa ya ketika kamu mau masuk ke dalam dunia pekerjaan. Dan yang harus saya ingatkan adalah tidak semua industri atau tidak semua tempat mengharap totalitas, tidak semua tempat meminta loyalitas, tapi yang namanya integritas sama profesionalisme itu dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan bahkan di industri. Jadi jangan lupa untuk selalu punya integritas dan profesionalisme dimanapun kamu berada. Oke, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Ya, luar biasa sekali ya. Istilahnya self healing juga hari ini kita bisa nge-review hal seperti itu. Kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Benar. Ya, kita bisa bahas Terima kasih. lagi. Oke, podcast people, gak bosan-bosan saya ngingetin untuk like, komen, dan subscribe di kanal YouTube PT Cipta Sarana Cendekia karena ada banyak konten menarik yang lain. Dan follow Instagram kita di @ciptasarana cendekia untuk update informasi baik mengenai akuntansi, perpajakan, manajemen, dan dunia vokasi yang paling kekinian. Gitu. Jadi saya akhiri dulu podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Bu Yuni. Terima kasih Kak Alfi. Terima kasih banyak teman-teman podcast people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast vokasi dalam warahmatullahi podcast. wabarakatuh.